Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Satu Pagi bersama saya Eka Nugraha. Sejumlah informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara hingga berita terbaru dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, SMK di Palmerah, Jakarta Barat terluka setelah ditikam sekelompok pelajar saat akan berangkat sekolah. Datangi kantor BGN, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak pemerintah hentikan sementara program makan bergizi gratis. Timnas Curaçao bertolak ke Amerika Serikat untuk memulai debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Dan langsung saja kita mulai Berita Satu Pagi selengkapnya di Berita Satu, Bersatu Menginspirasi. Peristiwa yang terekam oleh kamera pengawas dan viral di media sosial ini terjadi saat korban berinisial F mengendarai sepeda motor menuju sekolah untuk mengikuti ulangan. Saat melintas di Gang T, Palmerah Barat 6, korban berpapasan dengan sekelompok pelajar yang juga menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu pelaku diduga mulai menyerang korban menggunakan ikat pinggang. Tidak lama kemudian, pelaku lain mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyabet tubuh korban sebelum melarikan diri. Meski korban tidak mengenal para pelaku, aksi kekerasan itu tetap terjadi dan menyebabkan luka serius di bagian punggung korban. Akhirnya berangkat mau jemput temennya di Manggisan. Nah mau jemput temennya tuh pas dia di gang itu, Gang T namanya ya. Nah itu dia nggak pas dia nunduk, dia kan di motor. Pas dia nunduk, di depannya itu udah banyak tuh dari sekolah lain. Baru dari situ kita kirim ke sekolahnya tuh ya, ke wali muridnya ya. Udah gitu ditanya ini gimana kan gini. Akhirnya ya udah mintain dia, udah dikasih keringanan untuk ujian ulangan susulan gitu loh Mas. Akibat sabetan senjata tajam itu, korban harus menjalani perawatan medis dan mendapat 7 jahitan di bagian punggung. Kondisi ini juga membuat korban tidak dapat mengikuti ulangan di sekolah dan harus mendapatkan kebijakan ujian susulan. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Palmerah yang tengah memburu para pelaku dan mendalami motif penyerangan. Keluarga korban berharap para pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar aksi kekerasan antar pelajar tidak kembali terulang. Andre Tito, Berita 1, Jakarta. Polisi berhasil membongkar praktik dugaan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat. Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap 3 orang dan menyita 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penggerebekan gudang yang diduga menimbun bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat dan menindaklanjutinya dengan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan truk melakukan pengisian solar subsidi di salah satu SPBU di wilayah Bangka Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 8.000 liter atau 8 ton BBM subsidi jenis solar, 2 unit mobil, 2 drum berukuran 1.000 dan 5.000 liter, 37 drum berisi solar, puluhan dirigen, 3 unit mesin pompa hisap, dan 1 unit mesin robin dan alat lainnya. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga mengamankan ketiga pelaku, berinisial M alias Muji 66 tahun, S alias Wanto 55 tahun, dan IE alias Yosi 39 tahun. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Babel AKBP M. Iqbal Surbakti mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan ketiga pelaku, termasuk ribuan liter solar, berikut barang bukti lainnya di 2 lokasi berbeda.
di mana pelaku membeli BBM solar dari para pengerit yang sudah diamankan pihak kepolisian, di mana pengerit tersebut mendapatkan BBM solar berasal dari beberapa SPBU. Setelah BBM solar dibeli dari pengerit, BBM solar tersebut dibawa dan disimpan di kediaman pelaku yang beralamat di Kampung Air, Sama, Kelurahan Menjelang, Muntoh, Bangka Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi, kemudian beberapa alat angkut seperti 1 unit mobil Avanza, 1 unit truk PS 100, kemudian beberapa peralatan penimbunan seperti tekmon dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan keterangan, terduga pelaku ribuan liter BBM subsidi jenis solar tersebut akan didistribusikan ke penambang-penambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung. Usai diamankan, ketiga pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Irwan Setiawan, Berita 1, Bangka Belitung. Kita beralih ke informasi lain. Kasus penemuan mayat seorang kurir di Kabupaten Jember akhirnya terungkap. Setelah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah kosong, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata merupakan teman korban sendiri. Warga desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember digegerkan dengan penemuan sesosok pria yang tewas mengenaskan di dalam rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Korban diketahui bernama Moh Saifullah Afandi, berusia 24 tahun, seorang kurir ekspedisi asal desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk, dalam posisi tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat tali. Di lokasi juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Cuma waktu itu kita nggak tahu ada bau apa waktu di luar gitu loh. Cuma kita nggak kecek ke dalam. Asalnya tadi katanya mau ambil minumnya kucing, Pak ya? Itu bagaimana? Ibu ya. Ibunya kan yang masuk duluan. Iya. Mau ambil air di belakang. Ibunya ngelihat itu sekilas saja. Langsung lari. Terus lapor, Pak ya? Iya. Setelah itu lapor kemana, Pak? Lapor ke Pak Kampung tadi. Pak, memang rumahnya sering kosong ya, Pak? Kosong, tiap malam kosong. Iya. Jadi dalam keadaan terkunci tapi, Pak? Iya, cuma dibuka, saya buka. Keluarga sebelumnya melaporkan korban hilang sejak 1 Juni 2026. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tali, lakban, celurit, pakaian korban, serta kendaraan milik korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan diduga karena pelaku menyimpan rasa sakit hati akibat sering menjadi sasaran perundungan oleh korban sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Apa saja mungkin barang bukti? Barang bukti diantaranya yang kita temukan berupa celurit, yang ada bercak darah, kemudian toples dalam kondisi pecah, sepeda motor, kemudian tali, dan sisa lakban. Itu sementara kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu, namun dari beberapa barang bukti yang kita temukan sepertinya ada kaitan dengan tempat kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Jember dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hisyam Nugroho, Berita 1, Jember, Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara terhadap 4 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Dari 4 terdakwa, 2 orang divonis dan dipecat dari kesatuan. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Kolonel Freddy Ferdinand di Pengadilan Militer Jakarta. Hukuman vonis paling berat ditujukan kepada terdakwa pertama, Sersan 2 Edi Sudarko, 3 tahun penjara. Sementara terdakwa kedua, Letnan 1 Budi Haryanto, divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan keduanya juga dipecat. Selain itu, terdakwa 3 dan 4 divonis penjara 2 tahun dan 1,5 tahun penjara tanpa dipecat dari kesatuan.
Sebelumnya, auditor militer menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, sehingga vonis pidana ini jauh lebih berat. Hakim meyakini para terdakwa terbukti turut serta melakukan penganiayaan yang telah direncanakan kepada aktivis Kontras Andri Yunus dan mengakibatkan korban mengalami luka berat. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang Dalam sidang vonis ini terungkap pula bahwa para terdakwa terbukti secara sengaja dan terencana menyiramkan air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam keterangan oleh majelis hakim terungkap air keras yang digunakan adalah campuran antara aki bekas yang didapat dari bengkel dan cairan pembersih karat. Terdakwa 3 melanjutkan pendidikan, kemudian terdakwa 2 melihat ada kotak besi yang tidak terkunci dan melihat ada jerigen dengan ukuran 1 liter dan ternyata adalah cairan pembersih karat. Kemudian terdakwa 2 campur dengan air aki bekas tadi. Kemudian terdakwa 2 masukkan ke dalam tumbler warna ungu milik terdakwa 2 yang terdakwa 2 bawa dari kamar mes terdakwa 2. Kemudian tumbler tersebut terdakwa 2 tutup dan dimasukkan ke dalam plastik hitam dan terdakwa 2 gantungkan di sepeda motor bagian depan. Setelah itu terdakwa 2 langsung jalan bersama dengan terdakwa 1 berboncengan. Ya, sebelumnya Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di daerah Jakarta Pusat. Diketahui pelakunya adalah 4 anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI. Kamis 12 Maret 2026 jelang tengah malam, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di daerah Jakarta Pusat. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi, tampak 2 pria berboncengan sepeda motor mendekati korban. Saat berpapasan, pelaku yang duduk di kursi belakang diduga langsung menyiramkan cairan ke arah wajah korban sebelum keduanya berbalik arah dan melarikan diri. Akibat serangan ini, Andri Yunus yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung menjerit kesakitan dan menjatuhkan kendaraannya. Peristiwa itu sempat membuat panik warga sekitar setelah mendengar suara jeritan korban. Dalam proses penyelidikan, Kapolda Metro Jaya memastikan pihaknya telah mengusut kasus ini secara transparan dan objektif. Penyidik pun telah memeriksa dan menganalisa 86 rekaman CCTV, baik itu dari titik di sekitar lokasi kejadian maupun titik-titik CCTV di sepanjang jalur para pelaku. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR pun menggelar rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras pada Koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI mengecam penyiraman air keras yang dilakukan terhadap korban dan menyebutnya sebagai kejahatan demokrasi. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus secara profesional, transparan, dan mengedepankan metode penyelidikan ilmiah atau pendekatan scientific crime investigation. Hal ini guna memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kita ke berita yang lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan segera mereda dan akan menguat secara bertahap memasuki semester 2 2026. Dan target pembangunan yang digunakan sebagai hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat rapat dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu pagi. Dalam keterangannya, Purbaya mengatakan bahwa rupiah memang masih menghadapi tekanan pada awal Juni 2026. Purbaya meyakini bahwa sinergi yang lebih kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat mengendalikan tekanan itu.
Di samping itu, Menteri Keuangan juga meyakini bahwa kebijakan terbaru terkait tata kelola devisa hasil ekspor dan upaya pendalaman pasar keuangan akan meningkatkan pasokan valuta asing, sehingga dapat membantu otoritas moneter dalam menstabilkan rupiah melalui intervensi di pasar falas. Menkyu juga melanjutkan bahwa optimisme juga didukung oleh membaiknya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan di Indonesia. Hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan, terutama dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk-off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik. Namun demikian, pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola DHE, serta pendalaman pasar keuangan, akan memperkuat pasokan falas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 tahun 2020. Ya, sementara itu hal yang sama ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI. Dalam keterangannya, Peri mengatakan bahwa BI tetap berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan guna menjaga stabilitas rupiah. Dasar pertimbangan keyakinan kita tahun depan 2027 rupiah akan menguat dalam kisaran 16.800 sampai 17.800. Yang pertama tentu saja kita meyakini bahwa prospek perekonomian dunia itu akan membaik. Ya, gejolak global sulit diprediksi, juga persepsi risiko investasi diharapkan akan membaik dan karenanya mendorong portfolio yang sekarang baik, neraca pembayaran yang tetap sehat dengan defisit transaksi berjalan yang masih rendah. Demikian juga imbal hasil investasi di Indonesia yang tetap menarik, pasar keuangan yang berkembang maupun juga dukungan kecukupan kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam, termasuk satu pintu melalui pendirian PT DSI dan antara sumber daya Indonesia dan juga implementasi PPDHE SDA yang baru. Kebijakan-kebijakan ini kami meyakini besar dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa dan mendukung untuk terus menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Termasuk bagaimana kami tetap menjaga kecukupan cadangan devisa, melakukan intervensi baik secara tunai dan forward di dalam negeri maupun juga secara forward. Di tengah depresiasi rupiah ke mata uang asing, sektor pariwisata tanah air justru menggeliat. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jumlah wisatawan asing justru melonjak drastis. Wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia dan sejumlah negara Eropa seperti Prancis semakin ramai berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Lombok Timur. Selain meningkatnya jumlah kunjungan, kondisi kurs rupiah yang lebih rendah juga berdampak pada meningkatnya pengeluaran wisatawan selama berlibur. Pelaku industri pariwisata hingga pengelola akomodasi merasakan langsung efek positifnya. Untuk tahun 2025 itu tembus di angka 49.000, jadi mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita targetkan 52. Mudah-mudahan ini sudah tembus ke angka 36 sampai 37 dan saya yakin di bulan Desember nanti ada peningkatan. Selama ini, wisatawan asal Malaysia dan Perancis masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan turis asing ke Lombok Timur. Kedua negara tersebut memiliki ketertarikan tinggi terhadap wisata alami pantai hingga kawasan geopark di Pulau Seribu Masjid. Muhammad Awaludin, Berita 1, Nusa Tenggara Barat. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung pada Rabu siang. Rumah sakit itu menjadi bagian dari program pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah sekaligus menekan kesenjangan akses kesehatan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD KH Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Prabowo juga sempat meninjau fasilitas rumah sakit dan menyapa para pasien dan tenaga medis. RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 lokus nasional program PHTC yang menjadi satu-satunya proyek yang berada di Provinsi Lampung. Proses peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menargetkan akan membangun 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia selama 3 tahun ke depan. Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga mengatakan pemerintah akan melakukan modernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi, dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 48.000 meter persegi. Pembangunan fisik telah mencapai 100% pada September 2025 dengan dukungan anggaran APBN 2025 senilai 152,99 miliar rupiah setelah adendum. Adapun fasilitas yang tersedia mencakup instalasi gawat darurat atau IGD, rawat jalan, ruang operasi, ICU, CVCU, radiologi, laboratorium, layanan hemodialisis, serta memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 101 unit. Pemerintah menargetkan rumah sakit ini menjadi pusat layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan spesialistik, terutama layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Selain itu, rumah sakit ini juga diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan lanjutan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya. Riki Harahap, Ade Suherman, Berita 1, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Datangi kantor BGN Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak pemerintah hentikan sementara program makan bergizi gratis. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Hanya di BTV dan Berita 1.
bersatu menginspirasi. Selama 13 tahun, Berita1.com telah menapaki perjalanan sebagai media yang tumbuh bersama perubahan zaman. Mengabarkan berbagai peristiwa penting, menghadirkan informasi yang terpercaya, serta menjadi bagian dari perjalanan Indonesia yang terus bergerak maju. Terima kasih kepada para mitra, narasumber, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selama ini. Kedepan, kami akan terus menjaga kualitas jurnalisme yang berimbang, beradaptasi perkembangan teknologi, dan menghadirkan informasi yang relevan bagi masyarakat. Semoga Berita1.com terus semangat, terus termotivasi agar memberikan inspirasi dan tumbuh bersama Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Presiden Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Bandar Lampung. Saat membuka sambutannya, Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan HIPMI. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Mari kita sambut kehadiran Presiden dengan penuh hormat dan tepuk tangan yang meriah. Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah candaan saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas ke-18 HIPMI di Lampung pada Rabu. Di hadapan para pengusaha muda, Prabowo menyinggung tanggal penyelenggaraan Munas yang bertepatan dengan hari ulang tahun HIPMI pada 10 Juni 2026. Prabowo lalu mengaitkan tanggal tersebut dengan angka 8 yang menurutnya memiliki makna khusus bagi dirinya. Melalui penjumlahan tanggal bulan dan tahun, Prabowo menyebut hasil akhirnya adalah angka 8. Presiden juga berkelakar mengaku sudah mengenal banyak tokoh HIPMI sejak lama. Bahkan, ia menyatakan mengetahui karakter dan kelakuan para kader HIPMI. Meski disampaikan dengan nada bercanda, Prabowo menegaskan HIPMI memiliki peran penting sebagai wadah pengusaha muda Indonesia. Angka 8 itu angka selalu melekat sama saya. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Dewan Kehormatan HIPMI, Bahlil Lahadalia menegaskan kader HIPMI saat ini tersebar di hampir seluruh partai politik. Menurut Bahlil, kondisi itu merupakan hal yang wajar, mengingat HIPMI sejak awal merupakan organisasi yang dinamis dan terbuka. Jadi HIPMI itu dinamis, elastis. Tetapi bagi saya, yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar, selama lambang HIPMI di bulatnya itu masih kuning, tidak pernah saya ragukan tentang militansi dan cinta kepada Partai Golkar. Itu bagi saya, ya kan? Jadi nggak perlu ada dikotomi. Politik itu harus dibawa dengan cair. Menurut Bahlil, keberagaman pilihan politik juga terlihat dari para ketua umum HIPMI dari masa ke masa. Ia menyebut ada yang berasal dari PAN, PDI Perjuangan, hingga Partai Golkar. Meski para kader HIPMI berada di berbagai partai, Bahlil menilai hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, HIPMI memang memiliki karakter organisasi yang dinamis dan elastis dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Tim Liputan, Berita 1. HIPMI Jaya! Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Adapun dalam penyesuaian terbaru ini, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green,
RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sedangkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar dipastikan tidak ada perubahan harga. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan dalam siaran pers penyesuaian harga dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga jual ini diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai dampak dari kenaikan harga BBM Pertamax tidak signifikan. Menurut Purbaya, Pertamax bukan jenis BBM yang dipakai oleh kebanyakan orang termasuk sektor UMKM hingga transportasi publik. Purbaya menganalisa tekanan inflasi dari kenaikan harga Pertamax seharusnya tidak terlalu besar sebab penggunaan Pertamax lebih banyak dikonsumsi kendaraan pribadi. Dampak inflasi dari kenaikan Pertamax 30%, Pak. 30% ini, Pak. Harusnya nggak ini karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar Pertalite di subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol kalau saya tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lagi Sementara itu, di tengah polemik kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis penggunaan transportasi umum di Jakarta akan meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Pertamina Patraniaga telah memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai Rabu 10 Juni ini. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di tengah polemik ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Pramono juga menyatakan jaringan transportasi umum di Jakarta saat ini semakin lengkap dan terintegrasi dengan tingkat konektivitas mencapai 93%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memperluas program tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat, diantaranya lansia, ASN, anggota TNI dan Polri, hingga wartawan. Kebijakan ini diharapkan dapat semakin mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Peningkatan pengguna transportasi umum tidak hanya dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, tapi juga berkontribusi mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Dalam aksi ini, massa membawa peralatan dapur dan melakukan penyegelan simbolis papan nama Badan Gizi Nasional sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program MBG. Mereka menilai program MBG perlu dievaluasi menyeluruh, termasuk tata kelola dan kepemimpinan Badan Gizi Nasional. MBG Watch juga menyoroti dugaan konflik kepentingan pada sejumlah dapur penyedia makanan. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan bantuan tunai yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Meski meminta penghentian sementara program MBG Watch juga menegaskan tetap mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat dengan tata kelola yang lebih baik. Hentikan program MBG ini. Susun ulang pimpinan BGN,
disusun ulang kebijakannya, redesign tata kelolanya. Masyarakat kalau ditanya hari ini, mereka butuh bantuan sosial dalam bentuk uang karena nyari kerjaan susah. Bahkan mereka ketika dapat MBG yang hanya Rp8.000 di rumah, mereka tidak bisa memberikan pemenuhan kesehatan dan pendidikan lainnya untuk anak-anak mereka. Maka sebetulnya pesan kami adalah kita tidak ingin menghentikan bantuan sosial untuk masyarakat kecil, tidak. Kita ingin meminta pemerintah berikan hak masyarakat semuanya. Dan untuk masyarakat yang menerima MBG, hak Bapak Ibu itu Rp15.000 per hari. Kalau Bapak Ibu minta kepada negara, minta kepada SPPG, sebetulnya hak Bapak Ibu itu Rp300.000. Sebelumnya sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan sejumlah mitra SPPG yang jauh-jauh datang dari Bandung, Jawa Barat, Toba, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan ke kantor BGN ini untuk meminta pertanggungjawaban BGN atas berbagai masalah. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang yang disebut sebagai investor terekam menyampaikan protes karena dapur yang mereka bangun belum juga beroperasi. Mereka mengaku telah mengeluarkan investasi hingga miliaran rupiah untuk pembangunan fasilitas-fasilitas SPPG. Sementara itu, suasana di kantor BGN sempat memanas. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terjadi adu mulut antara sejumlah laki-laki dan petugas keamanan di lobi kantor BGN. Seorang pria berbaju coklat bahkan terdengar berteriak. Pemirsa, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menyebut ada nama-nama besar yang berada di balik dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sony pun memutuskan mengajukan diri menjadi justice kolaborator dan telah menyetorkan lebih dari 26 nama ke penyidik Kejagung. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengklaim bahwa terdapat sejumlah nama besar yang berada di balik dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal ini disampaikan Sony melalui kuasa hukumnya. Sony mengungkapkan bahwa dirinya bukan pihak yang menjadi otak pengaturan maupun dugaan praktik jual beli titik-titik dapur SPPG sebagaimana dituduhkan selama ini. Sony mengaku mendapat tekanan dari sejumlah tokoh yang disebutnya sebagai nama-nama besar. Oleh karena itu, Sony memutuskan mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau JC kepada Kejaksaan Agung. Sony ingin membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Sekaligus ia ingin meluruskan anggapan bahwa dirinya merupakan pihak utama yang mengatur penunjukan dapur-dapur SPPG dalam program MBG. Ada sekitar 26 nama yang sudah diberikan Sony Sonjaya kepada penyidik Kejagung untuk ditelusuri. Kuasa hukum juga telah mengingatkan kepada penyidik bahwa handphone Sony Sonjaya yang sudah disita mohon dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya bahwa akan kita bekerja sama kepada penyidik untuk mengungkapkan peranan-peranan yang lebih besar daripada sebuah program presiden yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya, kembali lagi, semua penilaiannya, kepada, penyidik, kepada Jaksa Agung, kepada Jampitsus, artinya seperti itu. Kita minta untuk mengungkap ini kan pengembangan nantinya kepada penyidik. Nah, pastinya dengan adanya JC kita lebih memudahkan penyidik untuk melakukan pengembangan. Sementara terkait identitas nama-nama besar itu akan disampaikan langsung oleh Sony dalam persidangan. Sony Sonjaya pun sempat menulis sebuah pesan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik Esteyang. Pesan tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 3 Juni 2026 malam, bertepatan saat Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di tubuh BGN.
Sony mengunggah foto secari kertas tulisan tangannya berupa ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nanik dan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada Sony. Sony melalui kuasa hukum yang menyebut Nanik memahami arti dari hadiah yang dituliskannya oleh Sony dalam surat tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Kita ke informasi lain pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius menindaklanjuti keluhan warga soal kerusakan jalan di berbagai daerah. Tak tanggung-tanggung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengalokasikan anggaran senilai 200 miliar rupiah untuk perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Termasuk Jalan Raya Cepu Randu Belatung Blora yang akan diperbaiki dengan konstruksi beton. Setelah sekian lama rusak dan mengundang keresahan warga, Jalan Raya Cepu Randu Belatung tahun ini dipastikan berbenah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran senilai 34 miliar rupiah untuk perbaikan kerusakan parah sepanjang 2,6 km di ruas jalan ini. Perbaikan dilakukan menggunakan konstruksi beton seiring banyaknya truk bermuatan besar yang sering melintas dan kondisi geografis yang kerap dilintasi genangan banjir. Konstruksi ini nantinya akan kita lakukan perbaikan dengan menggunakan rigid pavement. Jadi perkerasan dengan menggunakan beton. Tahun ini yang pertama ada alokasi kita 5,26, kemudian ditambahi lagi melalui Perkada totalnya ada 28,7. Jadi totalnya untuk di satu ruas ini saja, ini sudah dijumlahkan saja 30 lebih. Perbaikan ruas Jalan Cepu Randu Belatung ini menuai reaksi warga yang merasa aspirasinya diperhatikan Pemprov Jawa Tengah. Mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur atas responnya terkait jalan rusak yang ada di Randu Belatung Cepu. Semoga nanti bisa meningkatkan akses ekonomi buat rakyat juga, karena kita ketahui jalan ini memang rusak. Keluhan warga di sejumlah daerah terhadap kerusakan jalan di Jawa Tengah ini pun akhirnya membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memutuskan mengalihkan anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk perbaikan seluruh jalan provinsi di Jawa Tengah. Program Jawa Tengah tanpa lubang inilah yang ingin diwujudkan Gubernur Lutfi sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Kita ke informasi lain pemirsa. Menjaga kesehatan haji pasca Armusna menjadi fokus utama layanan jemaah di kota Madinah, Arab Saudi. Guna mempercepat penanganan medis bagi jemaah haji yang kelelahan, 5 klinik satelit disiagakan di tiap sektor perhotelan di sekitar Masjid Nabawi. Kota suci Madinah kembali padat oleh kedatangan jemaah haji gelombang 2. Kondisi fisik yang terkuras selepas rangkaian panjang ibadah di Mekah membuat ratusan ribu jemaah rentan mengalami penurunan stamina. Oleh karena itu, sejumlah layanan kesehatan disiapkan melalui 5 klinik satelit yang tersebar di 5 sektor wilayah perhotelan Madinah. 5 klinik satelit ini berfungsi sebagai benteng pertolongan pertama jemaah yang mengalami gejala ringan sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari fasilitas kesehatan. Untuk klinik satelit ini akan dijaga oleh teman-teman dari kesehatan kloter dengan berkoordinasi dengan kita tim sektor jaga, kemungkinan akan kita jaga selama 24 jam, pelayanan 24 jam dari teman-teman TKH kloter yang nanti akan dibikinkan jadwal jaga secara bergantian. Untuk kegiatan yang bisa kita lakukan di klinik satelit ini, klinik sektor, yaitu pemeriksaan rawat jalan untuk jemaah-jemaah kita akan lakukan di sini. Kemudian ada yang baru yaitu kita bisa melakukan sampling darah yang hasilnya kita bisa cek di sini, ambil sampelnya di sini, kemudian akan kita kirim ke KKHI untuk dilakukan pemeriksaan di KKHI, sehingga akan mempercepat alur pemeriksaan lab dari jemaah ke. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi mengambil langkah tegas dalam menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Langkah tegas itu mencakup penerbitan dan pembinaan terhadap sejumlah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan dam, badal haji fiktif, kurban hingga penyusupan jemaah non-prosedural.
Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha menegaskan bahwa tindakan penertiban dan pembinaan ini merupakan bentuk komitmen mutlak pemerintah dalam menjaga tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, tindakan ini juga dilakukan dalam rangka melindungi hak jemaah dan memberantas praktik komodifikasi jemaah demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok menjadikan jemaah sebagai komoditas. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tetap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran paket dam, kurban atau badal haji murah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tadi berkaitan dengan badal, ada kurban juga berkaitan dengan penyusupan jemaah yang dilakukan oleh oknum KBIU, dan ini terjadi pada Senin 20 Mei 2026 ditemukan jemaah non prosedural di sektor 10 Tower 4 atas nama Andrianto, Ghazali dan Novianti yang akan berangkat menuju Arafah menggunakan bus masyair dengan identitas KBIU inisial AA, Kabupaten Lebak, berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu, berbelanja oleh-oleh menjadi salah satu agenda favorit jemaah haji Indonesia di kota Mekah, Arab Saudi. Salah satu tujuan utama mereka adalah Pasar Kakiyah, pusat perbelanjaan grosir yang dikenal sebagai Tanah Abangnya kota Mekah. Assalamualaikum pemirsa Berita Satu Televisi. Saat ini saya tengah berada di Pasar Kakiyah, sebuah pasar grosir yang terletak di kota Mekah, berjarak 8 km dari Masjidil Haram. Jika di Indonesia kita ada Pasar Tanah Abang, maka di Mekah adalah Pasar Kakiyah. Ini menjadi salah satu destinasi favorit karena di sini menjual berbagai macam barang-barang yang bisa menjadi oleh-oleh favorit jemaah Indonesia, terutama karena menjual dengan harga yang terjangkau, mulai dari abaya, sajadah, hingga makanan coklat-coklat dan kurma. Berlokasi di Jalan Ibrahim Al-Khalil, sekitar 8 km dari Masjidil Haram, Pasar Kakiyah menjadi magnet bagi jemaah yang ingin berburu oleh-oleh dengan harga terjangkau. Harga barang yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 2 hingga 100 rial Saudi. Tak heran, Pasar Kakiyah menjadi pilihan utama jemaah untuk membeli oleh-oleh dalam jumlah besar. Meski berada di Makkah, sebagian besar produk yang dijual di pasar ini berasal dari China dan Bangladesh. Namun hal tersebut tidak mengurangi minat pembeli yang memadati kawasan ini setiap hari. Menariknya, banyak pedagang di Pasar Kakiyah mampu berbahasa Indonesia atau setidaknya memahami kosakata dasar untuk memudahkan transaksi dengan jemaah asal Indonesia. Rita, Media Center Haji 2026, Makkah, Arab Saudi. Tim nasional Curaçao bertolak ke Amerika Serikat untuk memulai debut sejarah mereka di Piala Dunia. Informasi selengkapnya usai jeda. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Nah, kalau ada istri misalkan yang mencari nafkah berangkat pagi pulang malam sampai lupa kewajibannya kepada suami, ini yang harus dihindari. Ketika ibu ada dalam posisi itu harus bisa menempatkan diri. Kalau ibu kerja itu bisa menelantarkan suaminya, dihindari. Kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hanya di BTV dan Berita Satu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, suasana Piala Dunia 2026 mulai terasa di Pasar San Juan de Dios, Guadalajara, Meksiko. Seluruh sudut kota dihiasi bendera berbagai negara dari peserta Piala Dunia serta jersey tim peserta turnamen. Para pedagang bersiap menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan mencapai jutaan orang. Mereka menilai Piala Dunia menjadi peluang besar untuk meningkatkan usaha sekaligus pelayanan. Sejumlah pelaku usaha mengikuti program pelatihan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Para pedagang bahkan harus mengikuti pelatihan hingga menerima sertifikasi standar pelayanan wisata. Beberapa kios bahkan memasang dekorasi bertema stadion dan trofi Piala Dunia untuk menarik pengunjung. Guadalajara menjadi salah satu dari 3 kota tuan rumah di Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko. Para pedagang berharap momentum turnamen dapat meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Sementara itu, Timnas Curaçao bertolak ke Amerika Serikat untuk memulai debut sejarah mereka di Piala Dunia. Pelatih Curaçao, Dick Advocaat, memastikan anak asuhnya akan memberikan segalanya demi mencapai hasil yang maksimal di Piala Dunia. Timnas Curaçao sudah bertolak ke Amerika Serikat untuk memulai perjalanan sejarah mereka tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Skuad Curaçao berangkat dengan menggunakan jet center di Bandara Internasional Curaçao. Sebelum berangkat, pelatih Timnas Curaçao Dick menyampaikan bahwa kerja keras timnya selama 2 tahun terakhir akhirnya berbuah manis. Eén ding kan je zeker verwachten, we zullen alles geven om tot resultaat te komen. Maar realistisch gezien moeten we tegen hele goede landen spelen, maar we gaan het proberen. En zit de animo erin? Ja, bij de heren? als je naar de WK gaat en je hebt geen animo, moet je thuis blijven, toch? Nee, ze doen alles voor Curaçao om te laten zien van wat we de afgelopen 2 jaar voor ons gedaan hebben. Nu hebben we de tijd en de kans om het te laten zien. Sebelumnya para supporter memberikan dukungannya ke Timnas Curaçao sebelum berangkat ke Piala Dunia. Para supporter bernyanyi dengan memakai jersey biru. Warga Curaçao begitu emosional karena ini menjadi momen penting bagi negaranya yang akan debut di pesta sepak bola dunia tahun ini. Timnas Curaçao menjadi negara terkecil berdasarkan populasi penduduk yang pernah lolos ke Piala Dunia. Negara ini hanya memiliki populasi sekitar 156.000 jiwa. Mereka akan melakukan debut grup E melawan Jerman di Houston, Amerika Serikat pada 14 Juni sebelum menghadapi Ekuador dan Pantai Gading. Sementara itu, Timnas Brasil mulai menggelar latihan terbuka di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Latihan ringan digelar di bawah pelatih Carlo Ancelotti. Latihan terbuka ini digelar usai kemenangan tim Samba melawan Mesir pada laga persahabatan jelang pesta sepak bola dunia. Ancelotti menyebut pemain bintang Brasil seperti Neymar dipastikan masih absen karena cedera. Kondisi ini membuat Neymar tidak akan tampil di partai pembuka melawan Maroko pada 14 Juni mendatang. Tim Samba ingin mengakhiri paceklik juara dunia di tahun ini. Terakhir, Brasil meraih gelar juara dunia pada edisi 2002 lalu. Kita bergeser ke Timnas Indonesia U19 yang akan menghadapi Australia di babak semifinal Piala AFF 2026. Pelatih Garuda Muda Nova Arianto meminta seluruh pemain untuk tampil berani dan percaya diri untuk menghadapi Sokeros. Timnas Indonesia U19 berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Vietnam secara dramatis di babak penyisihan grup A. Timnas Australia akan menjadi lawan berat skuad Garuda untuk memperebutkan tiket final. Skuad Garuda Muda kembali mematangkan strategi permainan untuk menghadapi Sokeros di semifinal. Gaya permainan Australia dinilai berbeda dengan lawan-lawan Garuda Muda selama penyisihan grup A. Pelatih Timnas U19 Nova Arianto menilai Sokeros memiliki kecepatan, kekuatan duel, dan keunggulan fisik.
Meski demikian, Nova Arianto meminta kepada para pemain untuk tampil berani, percaya diri, dan menikmati permainan. Nova menilai pertandingan melawan tim kuat justru menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka. Nova berharap anak asuhnya dapat menjaga fokus sepanjang pertandingan dan meminimalisir kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Australia. Australia sekali lagi salah satu tim terbaik yang ada di AFF kali ini, dan saya pikir kalau kita ingin menjadi yang terbaik kita harus melawan tim yang terbaik yang ada di AFF ini, dan semoga sekali lagi pemain bisa tampil lebih disiplin, dan saya minta pemain tidak takut dan pemain punya mental yang kuat untuk pertandingan besok sehingga semuanya pemain bisa tampil enjoy dan nikmati pertandingan besok. Baker akan tiba di jam 2 siang ini, dan sekali lagi kita akan lihat secara kondisi karena tadi malam setelah pertandingan pastinya sampai larut malam, sehingga saya akan lihat secara kondisinya Matthew Baker, baru kita lihat apakah besok akan kita turunkan. Tetapi memang kemungkinan itu masih sangat besar untuk kita mainkan, tetapi saya ingin lihat secara kondisi dulu dari Matthew. Babak semifinal Piala AFF U19 akan berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026. Laga pembuka akan berlangsung pukul 4 sore antara Thailand melawan Kamboja. Kemudian pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia akan melawan Australia. Kedua laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga semifinal ini dipastikan akan berlangsung panas dengan tensi tinggi. Pasalnya kedua tim ingin memperebutkan tiket final dan menjaga asa gelar juara Piala AFF 2026. Panji Satrio, Berita 1, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, sebelum beraktivitas untuk hari ini kita simak dulu perakiraan cuaca sejumlah kota besar di Indonesia yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG. Berikut ini kita lihat wilayah yang pertama. Aceh akan mengalami cerah berawan dengan suhu 26-32 derajat Celcius. Kemudian Medan juga sama akan mengalami cerah berawan sama seperti Bandar Lampung dan juga Aceh dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Kita bergeser ke wilayah lain pemirsa. DKI Jakarta ini juga sama seperti 3 wilayah sebelumnya akan mengalami cerah berawan dengan suhu 26-32 derajat Celcius. Kemudian Bandung akan mengalami berawan 18-28 derajat Celcius dan Semarang akan mengalami cerah 24-33 derajat Celcius. Kita bergeser lagi. Yogyakarta dan Denpasar keduanya akan sama-sama mengalami cerah dengan suhu 21-33 derajat Celcius, sementara Samarinda akan mengalami berawan 24-27 derajat Celcius. Dan terakhir kita akan lihat wilayah timur Indonesia, Makassar akan mengalami hujan ringan, ini berbeda dari seluruh wilayah yang tadi kita lihat dengan suhu 26-29 derajat Celcius, dan Jayapura akan mengalami cerah 24-28 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Eka Nugraha mengucapkan terima kasih. Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita 1 Pagi. Berita 1 Pagi hadir setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh media sosial Berita 1, baik di Instagram, X maupun YouTube. Berita 1, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.